kita praktek itu di 1821. Oh, Nggak pegang HP. Oh. Karena kebetulan saya kerja, istri juga kerja. Jadi kalau HP untuk kerja saja, intinya seperti itu. Jadi kalau posisi di rumah, kita ada kesepakatan lah sama istri. Kalau di rumah misalnya sampai rumah, misalnya walaupun sore, itu bisa pegang HP masih. Cuma di jam 18 Jam 6 maghrib sore ya. betul, sampai 21 jangan sampai pegang HP. Hai Sobat TH, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Ya. Banyak orang-orang yang menganggap panjenengan gila. Iya. Gila. Ya, gilanya kenapa? Gilanya itu salah satunya adalah dalam panjenengan membimbing anak, dalam mengemong anak. Okay. Anak pribadi ya? Maksudnya, bukan anak didik ya. Iya. Anak kandung. Unik Pak. Bisa saya katakan unik, beda dari yang lain. Ya gila itu tadi mungkin. Gilanya kenapa? Mungkin yang Sobat TH yang belum tahu, ini adalah Pak Hasanuddin itu adalah salah satu orang yang menerapkan sistem parenting yang berbeda daripada yang lain. Bedanya, salah satu contoh yang paling berbeda itu adalah di saat banyak orang tua itu mendekatkan anak dengan gadget atau gawai, entah itu lewat televisi, entah itu lewat HP atau yang lainnya. Tapi Pak Hasanuddin itu melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Apa itu? Bertolak belakangnya bagaimana ini? Bisa dijelaskan Pak? Mungkin karena kebiasaan Pak. Kebiasaan bagaimana Ya. ini? Karena saya sudah muda, jarang menonton TV. Terus juga HP juga punyanya tuh sudah umur berapa ya baru punya HP. Mungkin karena itu ya, kebiasaan saya sendiri. Kebiasaan. Iya. Jadi kebiasaan menjadi pembiasaan ke orang lain, termasuk ke istri dan anak. Anak-anak. Betul. Betul nih. Jadi Pak Hasanuddin ini salah satu orang tua yang menerapkan tidak menggunakan HP atau handphone atau gawai maupun televisi di rumah. Ya, betul ya? Betul. Di rumah nggak ada televisi atau memang tidak mengadakan atau bagaimana? Sebenarnya ada. Oh, sebenarnya cuma ada. Kebetulan rusak. Sebentar. Ya, itu. Rusaknya sejak tahun berapa Pak Jenengan? Seingat saya setelah lulus SMA ya, 2004. 2004. Semenjak itu. Berarti semenjak 2004 sampai sekarang. Sampai sekarang 2023. Iya. Berapa tahun itu? Wah. TV-nya masih posisi dari awal rusak tadi dan tidak pernah diperbaiki. Berarti 2004 sampai 19 tahun, Pak. 19 tahun, betul ya? Iya. 19 tahun jenengan tidak nonton televisi. Lah ini kan aneh. Di saat orang tua, mungkin emak-emak, mungkin yang nontonnya sinetron kayak gitu ya. Sinetron. Saya enggak pernah. Anak-anak nontonnya anime, jadi wibu anak-anak. Nah, panjenengan kok menerapkan hal seperti ini? Apa istrinya ndak protes? Apa anak panjenengan ndak protes? Protes pernah, Pak. Oh, protes pernah. Pernah. Katanya, kok di rumah kok ndak ada TV? Teman-teman kok pada punya TV? Itu langsung saya alihkan kalau ada pertanyaan itu. Mungkin karena enak gambar aja. Nah, itu saya alihkan ke sana. Jadi kalau di rumah memang sengaja saya punya kayak berkas yang tidak terpakai itu. Kalau print-printan yang atas kan ada gambarannya. Yang baliknya kan tidak ada. Kosong. Nah, itu saya buat buku gambar. Oh. Ya, jadi sering kayak misalnya kalau ada kertas yang tidak terpakai, itu saya manfaatkan. Oh, jangan manfaatkan. Ya, untuk buat buku gambar khusus anak. Sebagai media gambar bagi betul, anak. Peralihan tadi. Nah, sebentar, saya pengen tahu tujuan utama panjenengan untuk tidak membiasakan istri dan anak-anak itu untuk tidak melihat gawai. Itu apa, Pak? Kira-kira selain kebiasaan loh ya. Iya, kebiasaan sejak kecil, oke. Iya. Selain itu. Kalau
Kalau gawe sebenarnya masih, cuma kita praktek itu di 1821. Oh, Nggak pegang HP. Oh. Karena kebetulan saya kerja, istri juga kerja. Jadi kalau HP untuk kerja saja, intinya seperti itu. Jadi kalau posisi di rumah, kita ada kesepakatan lah sama istri. Kalau di rumah misalnya sampai rumah, misalnya walaupun sore, itu bisa pegang HP masih. Cuma di jam 18 maghrib sore ya, betul, sampai 21 jangan sampai pegang HP. Meskipun ada beda lagi kalau ada telepon beda, tetap diangkat. Kalau ada maksudnya dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Diminimalisasi. Betul. Minimalisir. Ya. Oh, berarti tetap jenengan setiap hari kan bekerja. Yeah. Itu juga kebetulan juga bekerja sehingga banyak waktu di luar rumah. Tetapi ketika berada di dalam rumah jam 18 sampai 21 ada kesepakatan untuk tidak memegang gawai. Betul. Termasuk ke anak-anak. Betul. Nggak bosen, Pak? Sebenarnya selama ini tidak. Wah. Soalnya ketika habis maghrib biasanya kan kita sama istri itu membiasakan mengaji. Habis maghrib. Jadi walaupun anak-anak sudah saya siapkan buku gambar tadi, sama tak belikan mainan yang paling menarik, Mas. Apa itu permainan menarik itu? Lego. Itu yang menarik. Lego. Saya lihat itu pada waktu anak pertama kecil, tak kasih Lego, dia itu anteng. Utek-utek Lego. Entah buat apa, imajinasinya itu ngalir di situ. Sampai sekarang. Jadi kalau dia bosan gambar, dia itu main Lego. Bahkan sudah mulai membentuk, Mas. Misalnya buat mobil pemadam dari Lego loh, Mas. Dari bisa. Lego. Bisa. Persis. Saya kadang heran sendiri, Mas. Ternyata tapi kalau jenengan kan tadi bilang no gawe kan, itu sebenarnya saya berikan ke anak itu sekitar 10 menitan. Oh, 10 menit dalam kesempatan. Satu hari. Misalnya kadang ya kalau sore. Kadang kalau pagi juga. Pokoknya kalau sesuai permintaan dia. Misalnya gini, Pak, saya kok pengen lihat truk oleng ya. Truk oleng saya kasih 10 menit ya. Tapi 10 menit nanti itu di waktu itu ada. Jadi mau 5 menit tak kabari dulu. Sudah 5 menit Pak ya. Tak kabari dulu. Biar nanti kalau saya ambil dia sudah persiapan. Nah, itu ternyata itu bagus untuk anak. Maksudnya kalau diberitahu waktunya hampir habis. Jika diambil dia tuh enggak apa-apa karena sudah konsekuensi tadi ya, sudah kesepakatan. Dan juga saat dia mau membuat sebuah permainan Lego, misalnya membuat helikopter, Pak, aku pengen dulu helikopter. Nah, Pak, saya pengen lihat helikopternya. Setelah itu baru saya kasih HP. Oh, helikopter itu seperti apa? Itu enggak sampai 10 menit kalau seperti itu. Cuma lihat tok. Dia cuma lihat bentuk. Setelah itu dia membuat. Berarti dia ingatannya tajam sekali, Pak ya. Alhamdulillah, sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin di imajinasi seperti itu tajam. Sama gambarnya juga. Oh iya. Kalau gambar juga sama, misalnya buat truk. Buat truk juga lumayan persis, Mas. Kalau buat truk. Itu bumpernya itu ada model-model, kalau saya ingat model apa ya? Saya strobo atau apa itu ya? Dia mungkin dia tahu. Iya, dia tahu dari temennya. Ada truk orang yang model strobo seperti itu ya. Dia itu tanya sama saya, Pak, model strobo itu seperti apa? Itu baru tak kasih. Pokoknya setiap dia tanya, itu baru tak kasih. Dan terkadang tak kasih waktu 10 menit. Ada waktunya. Ada waktu, harus ada waktu. Berarti tidak lepas penuh ya. Nggak. Tapi memang diberikan gawai, tapi ya, ada dalam waktu tadi. Kurun waktu tertentu. Betul, maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit. Iya. Ini kelihatannya mudah, Pak. Ya. Tapi mungkin sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi bagi orang tua yang ada di bisa dicoba. Luar sana. Itu tadi syaratnya. Dikasih waktu, sebelum waktunya habis tuh diingatkan. Itu saya pikir kok anak kalau diingatkan tadi, dia tuh mikir, oh waktunya hampir habis. Iya. Ketika diambil itu tidak komplain. Pertama memang kalau marah ya, wah belum selesai ya, kayak gitu. Tapi kan sudah
waktunya sudah selesai. Kan ada waktu, ada jam. Nanti misalnya dari angka 1 sampai angka 3. Sampai 3 nanti tak ambil loh ya. Kan ada kesepakatan dulu. Ada kesepakatan. Ya, intinya kesepakatan dulu sama anak. Iya. Ya, itu. Beda langsung jika langsung direbut. Jangan, kalau direbut itu biasanya langsung marah, emosi. Ya berontak. Ya kita juga melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab bagi anak juga. Betul. Karena kita sudah kesepakatan awal 10 menit ya, 10 menit. Okay. Tapi permasalahannya begini, Pak. Mungkin di rumah panjenengan bisa mengawasi itu. Ya. Tapi kan anak dunianya kan di luar sana. Betul. Ketika dia sekolah, mungkin sekolah ada teman-temannya yang bawa HP mungkin, atau ketika panjenengan tidak di rumah dia main sama teman-temannya kemudian lihat HP, cara panjenengan untuk mengantisipasi itu bagaimana, Susan? Nah, itu biasanya saya tanya. Kalau siap pulang ke rumah, itu pasti saya tanya kegiatannya apa hari ini. Misalnya hari ini, tadi mengerjakan tugas tidak selesai, pulang terlambat. Ya ini kebetulan anak saya kan kelas 1. Kalau pelajaran ya masih itu, umurnya kan masih kecil, jadi masih suka bermain di kelas. Masih suka bermain. Ya, kalau untuk pelajaran kadang memang kayak terlambat. Terlambat. Kayak suruh nulis lah seperti itu. Kadang ya kayak itu, malas gitu. Mungkin tadi ya dia itu basicnya di kayak visual gambar. Visual. Ya. Tapi panjenengan sebagai orang tua, apalagi panjenengan juga sebagai seorang pendidik lah katakanlah begitu, melihat anak sendiri, anak kandung sendiri, ada mungkin katakanlah tadi yang panjenengan sampaikan itu ada keterlambatan dari teman-temannya. Tidak apa-apa. Menurut panjenengan? Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena dia kan masih kecil, umurnya kan masih umur apa? 6 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Iya, 7 tahun ini. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kan belum saatnya untuk mempelajari yang sulit-sulit. Jadi saya walaupun kadang sebagai guru dan juga wali muridnya, kadang dikomplain gurunya. Itu loh apa namanya kan Furqan. Furqan itu loh apa nulisnya kadang telat, nah kayak gitu. Itu tidak masalah. Dengan tidak masalah. Tidak masalah. Karena santai. Prinsip ya. Yeah. Saya jadi teringat podcastnya Gita Wirjawan dengan Menteri Pendidikan. Bahwasanya Menteri Pendidikan ditanya, ya hampir sama sih dengan yang panjenengan lakukan. Anak-anak didik zaman sekarang itu banyak yang main HP. Lah, untuk bagaimana caranya untuk mengalahkan HP? Pak Nadiem mengatakan tidak bisa. Kita harus bersahabat dengan mereka. Dan satu lagi, anak didik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu memang jangan diajarkan, jangan ditekan untuk membaca dan menulis. Betul. Angka PISA negara kita itu lebih tinggi daripada negara-negara Asia yang lainnya di usia kelas 1, 2, 3 sekolah dasar. Tapi mengapa ketika kelas 4, ke 5 dan seterusnya sampai SMA angka PISA kita anjlok. Setelah diteliti, memang ternyata anak-anak usia 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3 itu memang ada paksaan dalam tanda kutip ya untuk belajar membaca, untuk belajar menghitung. Jadi anak-anak itu merasa bahwa loh ternyata membaca, ternyata menghitung, belajar itu adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan. Sesuatu yang sangat mungkin harus dipaksa-paksa, nggak enak ini, nggak enak. Belum suka juga. Belum suka dipaksa. Akhirnya ketika dia agak dewasa sedikit, di dalam benak mereka, wah ini nggak menyenangkan, pembelajaran tidak menyenangkan, membaca nggak menyenangkan, literasi nggak menyenangkan. Betul, karena anggapan betul. Jadi saya tekankan seperti itu, walaupun tadi anak saya dianggap tadi kalau sering telat lah gitu. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Enggak masalah. Karena memang anak di usia itu main. Ya, main terus. Dan satu lagi Pak, mungkin yang kita banyak dan juga saya kritisi ya. Itu sekolah-sekolah itu buku-bukunya itu ternyata bukan buku yang disukai anak. Betul. Tapi yang disukai oleh orang tua, oleh guru-gurunya. Akhirnya anak-anak dipaksa untuk membaca bacaan tertentu. Kamu baca ini, kamu baca ini. Cerita-cerita ini bagus loh. Diarahkan ya malah ya. Padahal menurut Nadiem Makarim ini anak-anak nggak perlu bacaan-bacaan yang disukai orang tua. Kita lihat bacaan-bacaan yang disukai anak. Entah itu komik,
dongeng, entah itu gambar-gambar intinya yang apa. bergambar seperti itu yang disukai anak-anak. Betul. Iya. Jangan kita memaksa anak-anak untuk menyukai apa yang kita suka. Betul. Apalagi usia dini umur 1, 2, 3 kelas 1, 2, 3 diajari untuk membaca keterampilan tertentu. Wah, susah. Iya. Iya. gitu ya. Itu Jadi, yang disampaikan nanti di podcastnya Gita Wirjawan. Ya, itu Pak Menteri yang bilang. Gitu ya. Iya. Dan panjenengan sudah menerapkannya itu. Iya. Di kehidupan sehari-hari. Tapi memang berat. Berat Kita ya? melawan ombak itu. Enggak, ini namanya melawan ombak ya. Susah-susah gampang. Iya. Perlu ketekunan, perlu keteguhan. Lah, maka dari itu panjenengan saya hadirkan di Teh Podcast saat ini. Mungkin panjenengan bisa berbagi bagaimana sih tipsnya, triknya untuk menghadapi anak-anak yang dalam tanda kutip rewel minta gadget. Apalagi kemarin ada berita Kota Pati itu menerima banyak anak-anak kecanduan game dan video porno. Oh, parah. Dan ya. itu masuk ke RSC, masuk ke psikolog. Ada laporannya loh Pak. Itu anak usia sekolah ya? Anak usia sekolah, banyak anak-anak itu yang memang keranjingan game online ataupun video porno. Ini kan ironis Pak. Artinya mungkin saya yakin orang tua sudah memproteksi, banyak yang memproteksi. Tapi di luar sana juga banyak orang tua yang anak merengek kemudian ya wis lah. Kasih HP ya, biar anak diam. Bisa kan seperti itu ya? Betul. Tapi panjenengan tidak. Kalau anak rewel, biasanya saya alihkan. Alihkannya bagaimana? Entah itu bermain, diajak bermain. Yang bermain yang mudah-mudah aja. Petak umpet. Atau cilda. Nah, seperti itu aja. Sudah mereka sudah senang. Nanti sudah nangisnya itu berkurang. Ya? Kalau berkurang kan tinggal main yang lain lagi. Gitu. Yang lain lagi. Intinya anak-anak diajak main dulu ya. Betul, interaksi sama itu loh, orang tua sama anak. Itu harus. Ini lah sebentar. Kita kembali ke jam 18.21 tadi. Ya. 18.21 kan panjenengan tadi ngaji. Ngaji. No gadget. Yeah. Nah, setelah ngaji, apakah jam 18 sampai 21 itu ngaji terus? Enggak. Cuma sebentar. Sebentar ya. Paling minim 3 ayat saja sudah cukup. Cukup ya. Cukup. Kan kita membiasakan saya sama istri agar anak juga melihat kebiasaan orang tua setiap habis maghrib ngaji. Ngaji. Itu yang sederhana, sangat sederhana. Sangat sederhana. Ya, setelah itu kita kumpul main bareng. Entah tadi main saya di rumah itu yang untuk anak loh. Itu Lego sama kertas pensil warna. Jadi hampir tiap bulan tuh beli saya pensil warna. Wah, karena habis digunakan. Habis entah itu kemana, ngeluyur kemana enggak tahu. Tapi enggak apa-apa, saya suka. Suka ya? Suka. Daripada kuota habis, mending lebih baik pensil warna habis. Ya. Jadi hampir sering beli. Berarti jenengan juga ikut gambar? Ikut gambar juga. Istri juga ikut gambar? Betul, ikut. Adiknya Mas Furkon tadi juga ikut gambar? Ikut. Kalau yang kecil tuh malah sukanya membedakan warna pelangi itu. Jadi mulai warna merah, red, orange. Sukanya bahasa Inggris malah. Red, orange, yellow, seperti itu. Pokoknya kan baru 2 tahunan, jadi kan belum jelas kalau mama. Tapi suka kalau ada warna, dia sudah bisa membedakan. Ini warna apa? Tapi ya kadang-kadang this color. Bahasa Inggris. Iya. Berarti memang jenengan mengedepankan interaksi antara orang tua dan sama anak. Iya. Kebiasaan ini. Tapi istri juga nggak protes. Tadi kan anaknya protes, Pak begini. Ya istri nggak pernah protes itu. Sementara ini belum. Belum loh Mas. Belum tentu tidak lah. Belum ini. Sebentar. Panjenengan menikah berapa tahun? 2013. Berarti kan 10 tahun. 10 tahun ini. Selama 10 tahun ini juga istri nggak pernah belum pernah protes masalah televisi. Belum pernah. Iya. Mungkin juga saya tuh yang kebangetan ya Mas. Enggak dibelikan TV. Tapi pernah minta enggak? Enggak pernah minta kan. Memang istri panjenengan juga pengertian atau memang sudah awalnya panjenengan sudah beritahu ini cara saya untuk mendidik anak begini. Enggak. Ya ada mungkin ya. Ada kesepakatan awalnya. Belum ada. Enggak ada kesempatan itu. Enggak ada. Masalah TV. Enggak ada kesepakatan. Enggak ada.
Memang mengalir Pokoknya begitu setelah saja. menikah, setelah menikah kan sudah bersama. Mungkin karena kebiasaan tadi habis maghrib paling ngaji wes iku tok. Terus setelah itu ya jagong-jagong gitu sama istri. Ngobrol. Quality time. Ndak nonton TV ndak. Karena tadi ndak ada TV. Mungkin ikut kebiasaan saya. Akhirnya ikut kebiasaan. Iya. Tapi sebelum menikah dengan panjenengan, istri juga nonton televisi di keluarganya. Nonton. Oh, nonton. Iya. Lah, kebiasaan itu kan beliau kan dulu kebiasaan nonton televisi. Yeah. Kemudian menikah dan tinggal bersama panjenengan. Yeah. Tidak nonton televisi. Pasti kan ada pergolakan di awal-awal pernikahan pasti ada. Kalau pergolakan kayaknya kok tidak ada. Enggak ada. Berarti memang sudah ikut suami saja. Iya, iya. Sak kersane jenengan, Mas. Iya. Paling dulu kalau seringnya kan sebelum punya anak paling kalau tadi habis maghrib ngaji, renjagong. Habis sisa nanti kadang ngopi bareng lah. Di teras, iya. Oh, di teras, bukan keluar ya? Enggak, jarang. Jarang ya. Tapi kadang keluar, tapi jarang. Jarang. Ini juga sisi pengiritan juga. Selain sisi pengiritan, ternyata ada sisi interaksi. Iya, ini sama istri. Ini penting ya, Pak. Iya, penting. Sangat penting karena kan tadi istri bekerja, saya bekerja, jadi kan waktu temunya di sore sampai malam. Tapi panjenengan tidak Pak. Apa ya namanya? Tidak merasa ketinggalan dengan informasi terkini. Tidak. Nah, jenengan dapat informasi. Kita kan sebagai makhluk hidup, kita sebagai guru lah juga, pendidik juga harus tahu informasi-informasi up to date apa yang sedang mungkin banyak dibicarakan masyarakat untuk kemudian disampaikan ke peserta didik. Karena peserta didik kan juga nonton televisi. Kita juga di kelas kan mungkin juga mengcover. Kalau ada informasi-informasi yang mungkin salah, tapi belum diluruskan orang tuanya, kita kan bisa jadi tahu. Misalkan kemarin ada viral, ada orang membuat konten nenek-nenek disiram lumpur. Siapa yang mau ngasih uang sekian, siramnya sekian. Ngasih uang sekian, tak siram 2 kali misalkan. Kan itu ironis, mengemis online kalau bahasa kekiniannya. Lah misalkan kita tahu kabar itu kan kita bisa memprotek. Cara panjenengan untuk tidak ketinggalan informasi bagaimana? Itu kalau saya melihat di grup WA lah. Kalau misalnya ada di grup WA ada pembahasan, itu baru saya cari informasi di internet. Jadi seperti itu ya. Informasi di internet ya. Masih internet. Tapi tetap jenengan menggunakan internet, menggunakan gawe ya. Sewajarnya saja. Untuk kehidupan sehari-hari ya. Tetap masih. Karena untuk bekerja kan kita harus punya gawe. Betul. Tapi bukan orang yang menghabiskan waktunya untuk di sosial media terus enggak ya. Tapi sosial media punya ya. Punya. Istri juga punya ya. Punya. Aktifnya di Facebook, Instagram. Facebook dan Instagram. Iya. Instagramnya juga aktif. Berarti panjenengan update Instagram terus dong. Paling 1 hari pagi itu. Biasanya kalau update ya mau pergi, udah itu aja. Kinclong lho. Ya, ngelapis sepeda lah. Kan hobinya sepeda. Hobi sepeda ya. Paling itu saja. Enggak ke yang lain. Enggak ada yang lain. Untuk mengaktifkan tadi ya medsos. Oh ya, berarti biar agar tidak ketinggalan zaman, tetap jenengan juga aktif di media sosial. Hanya membatasi diri. Terutama 18-21. Betul. Untuk anak-anak di rumah harus banyak interaksinya. Saya juga pernah lihat story WA jenengan di saat teman-teman kita yang lain itu pergi liburan ke pantai, pergi liburan ke taman bermain, pergi liburan ke mall. Panjenengan punya cara unik untuk mengajak keluarga liburan. Saya lihat ke kebun kopi, saya lihat metik jagung, saya melihat mandi air. Iya, air sumber. Ini jarang sekali saya temukan di era sekarang, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Selain ngirit, Pak. Enggak, tapi saya pikir enggak. Kalau ngirit Kalau yang Suryadi yang ambil jagung lah, itu karena kan saya
sama istri. Kan tinggal di daerah pesisir. Tapi kalau Sabtu Minggu kalau liburan itu saya pergi ke rumah istri di daerah pegunungan. Jadi memanfaatkan alam. Nah kebetulan anak saya itu senang kalau diajak ke situ. Alam. Ya betul. Ambil jagung. Ambil jagung itu saya itu ngajak tetangga. Itu jagungnya siapa? Jagungnya tetangga juga. Sama jagung mertua. Oh, kan jagung mertua. Ada ya. Kan ada iya, 2 tempat. Berarti kan ada isunya, bukan milik orang lain kemudian dipetik. Enggak. Ya. Kan kalau di gunung itu enak Mas. Misalkan kemarin jagung mertua itu kebetulan sudah agak tua. Itu tetangga sana ambil jagung yang di kebun. Nah, enaknya di daerah pegunungan itu Mas, di daerah pedesaan. Boleh, silakan ambil. Tapi penjenengan memilih itu sebagai wahana rekreasi keluarga itu apa tujuannya? Coba. Tujuan yang pertama yang pasti cinta alam, cinta lingkungan. Alam. Ya. Cinta alam. Ya. Yang kedua itu kayak kolaborasi lah sama tetangga juga. Tetangga kan pada ikut. Kalau misalnya saya pulang mau mancing lah, mancing ikan cana di sana. Kadang kalau enggak cuma renang di sumber. Di sana tuh ada sumber air Mas. Jadi itu kayak aliran. Itu anak biasanya langsung copot-copot baju, langsung renang. Nah, setelah selesai biasanya langsung cari mangsa tadi, cari jagung atau enggak ketela ya dibakar. Oh dibakar. Ya. Dibakar di tempat, di sekitar terkadang lokasi. Di sekitar lokasi, terkadang dibawa pulang. Kalau dibawa pulang nanti ajak tetangga juga. Ini kemampuan motorik anak juga terlatih. Iya. Selain untuk menghindarkan anak dari sifat hedonisme, anak dari sifat foya-foya yang anak-anak zaman sekarang kan banyak begitu ya. Yeah. Update status liburan kemana, mengeluarkan banyak biaya. Biaya jelas. Panjenengan. Ya pokoknya intinya sama keluarga, bareng-bareng. Kalau mungkin ada anak tetangga juga saya ajak semua. Jadi ikut bareng-bareng senang-senang lah. Kalau di sana. Itu Mas. Kita kan wahananya alami. Dan juga airnya kan masih jernih Mas. Jadi menarik lah. Kalau menurut saya kan saya orang pinggiran, orang laut. Kalau lihat pegunungan kan sangat suka. Istri berarti orang pegunungan ya. Pegunungan. Dengan orang pesisir. Betul. Ketemu. Kadang juga yang saya suka itu kalau metik kopi itu anak sangat senang. Karena dia kan membedakan warna. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Media pembelajaran betul, bagi anak. Betul. Ngiras Mas. Panjira jauh-jauh di alam saja ada ya. Yeah. Membedakan warna ya. Yeah. Oh iya. Tapi dia juga metik kopinya. Ikut metik ya. Yeah. Misalnya saya, ayo diambil yang merah. Nah, dia milih. Itu pohon kopi ditolong gitu. Dipetik, diambil yang merah-merah saja. Lantas kopi ini diapakan nanti kalau sudah start kumpul? Dibawa pulang. Diracik sendiri ya. Kan untuk minuman sendiri. Kebetulan juga suka kopi. Tapi suka yang warnanya merah tadi Mas. Kalau merah kan matang. Kopi apa itu? Kopi sana jenis kopi apa? Enggak tahu, pokoknya kopi gitu. Kopi ya. Saya juga kemarin baru belajar kok. Ada yang Arabica, Robusta. Tapi kok saya lupa. Mungkin kapan-kapan kita datangkan ahli kopi, kopi atau barista. Atau penikmat kopi, apa yang tahu kopi. Nanti kita undang untuk bisa berbagi ilmu. Betul. Tapi saya kapan-kapan tertarik ke rumahnya jenengan. Boleh. Diajak ke sumber air tadi. Sumber air. Selain sumber air, saya juga pernah mendengar jenengan juga punya TBM. Oh, TBM. Masyarakat. Oh iya, udah lama itu masalah. Wah, udah lama ya. Sebentar. Zaman sekarang, anak-anak, apakah masih bisa suka membaca mereka? Kelihatannya masih. Mungkin ya sebagian kecil. Sekarang kan sudah zamannya ya alam kodrat zaman tadi ya. Kan kita sudah di era modern seperti ini. Kit-kit itu pasti tidak lepas dari itu. Internet juga tidak mungkin lepas. Jadi ya gimana caranya lah kita mensiasati. Mungkin kalau cara saya, walaupun
ada buku banyak, itu kadang memang dipakai, kadang ya tidak dipakai, tapi dimanfaatkan lokasinya. Oh. Ya, lokasi tadi taman baca yang digunakan, lokasi itu digunakan untuk rapat lah, diskusi kecil-kecil mereka. Diskusi kecil. Ya. Berarti pemuda-pemuda desa di tempat panjenengan, anak-anak juga sering ke tempat panjenengan. Betul. Selain tempat baca itu, panjenengan juga memfasilitasi sebagai tempat untuk diskusi lah. Katakanlah diskusi ya. Ya. Dan juga saya beri fasilitas wifi gratis. Wifi gratis. Ya. Loh, jenengan di rumah ada wifi gratis. Ada. Tapi kalau malam tidak menggunakan gawai sendiri. Tidak. Luar biasa. Dan itu wifi-nya digunakan untuk tadi anak-anak muda yang mau datang ke situ. Ya. Loh, nanti kalau wifi-nya disalahgunakan, kan mereka sudah memakai, sudah besar, pasti sudah punya anak sendirilah. Saya percaya pada mereka. Percaya pada mereka. Iya. Saya yakin. Saya pernah juga sekali mengintip mereka itu yang misalnya kalau pas buka laptop ada yang ngapain, ternyata enggak, mereka membuat sebuah konten yang bagus, membuat artikel, membuat sebuah kayak poster lah seperti itu. Jadi positif lah. Positif ya, insya Allah positif ya. Karena dengan juga kebaikan panjenengan, mereka juga menebarkan kebaikan juga. Iya. Tapi bukunya masih banyak yang punya tuh. Masih. Berapa buku yang panjenengan punya? Banyak itu Mas. Kalau 5.000 lebih. 5.000 lebih. Lebih. Diberi nama Taman Baca Masyarakat TBM Hasan. Nama saya sendiri Mas. Hasanuddin. Nah, Hasan saja, TBM Hasan. Pernah dikirimi Sherlock rumahnya jenengan. Sering, ternyata ada TBM Hasan. Iya. Masyarakat Hasan. Iya. Temannya jenengan ya. Iya. Wah, luar biasa jenengan. Tapi untuk membiasakan anak-anak muda sekarang membaca, kita kan memang kode zamannya sudah internet. Ya, sudah. Kalau buku sekarang bukan buku yang nyata buku digital, buku virtual. E-book ya. Betul. Ini juga termasuk salah satu langkah untuk mengurangi banyaknya penebangan pohon. Kita menggunakan paperless. Pakainya e-book. Iya, betul. Tapi jenengan juga menyediakan mungkin ruang tertentu untuk membaca secara virtual begitu? Belum, sebentar ini belum. Dulu pernah saya taruh sebuah komputer. Masih ada sampai sekarang, tapi komputernya rusak Mas. Sudah saya siapkan dan saya sudah siapkan print juga. Kebetulan sudah rusak. Dulu sudah bisa dimanfaatkan. Namun sekarang sudah rusak kan, sudah tidak bisa. Karena jenengan lama ditinggal. Iya, betul. Melalang buana ke tempat mana-mana ya. Iya, kerjanya ke sana kemari. Oh iya, tapi saya masih penasaran. Jenengan berarti kan suka membaca sangat. Suka. Iya. Istri juga sangat suka membaca. Istri terkadang. Ya, sukanya itu kalau istri ya kayak buku novel kayak gitu lah. Novel suka ya. Suka. Buku-buku yang lain mungkin tidak begitu, tapi novel suka. Lah, masalahnya sekarang bagaimana? Mungkin jenengan punya tips. Kita kan ada gerakan literasi di banyak sekolah itu ada gerakan literasi sekolah. Tapi banyak yang menganggap gerakan literasinya itu tidak efektif. Menurut panjenengan yang punya buku banyak di rumah, di sekolah juga menerapkan gerakan literasi. Saya tahu karena saya memantau panjenengan. Teropong jauh ini. Ternyata di sekolah juga punya gerakan literasi. Bisa diceritakan gerakan literasi yang panjenengan buat, barangkali bisa menjadi inspirasi bagi Sobat TH, Bapak Ibu guru yang dari sekolah-sekolah lain. Siap. Ya. Kalau gerakan literasi yang ada di sekolah, ini yang sekolah yang di rumah itu memang sengaja saya biarkan mereka biar kalau memang butuh ya mengambil buku, kalau enggak ya pokoknya intinya memanfaatkan TBM yang saya dirikan tadi. Itu yang di rumah. Ini sekarang yang di sekolah kalau gerakan literasi, kalau di siswa saya itu anak saya bebaskan untuk membaca buku. Kemudian membaca buku, masa mereka masuk ke perpustakaan, memilih buku yang disukai. Tidak ada misalnya kalau kan ini tentang hewan. Cari buku yang hewan, tidak. Enggak. Jadi saya seperti tadi ya Pak Nadim, pokoknya kalau
bisa itu siswa membaca yang disukai saja. Nah itu saya terapkan. Anak-anak tak suruh memilih satu buku. Kemudian setelah itu tak suruh membaca. Karena buku yang disukai kan pasti dia mau membaca. Karena disukai loh Mas, bukan dipaksa. Nah, walaupun kadang cuma diulang-alik, dilihat gambarnya, tapi kan minimal dia paham. Ada ketertarikan. Ya. Dan juga paham bukunya itu buku apa, walaupun cuma dibolak-balik lihat gambarnya. Kadang itu ada anak kelas tinggi lah, dia tuh cuma suka lihat gambar. Tapi kan dia paham. Iya, tahu. Gambar apa ini? Gambar apa. Nah, setelah itu, setelah masuk ke kelas, itu saya beri tugas untuk menulis refleksi tentang buku yang ditulis. Atau bisa sinopsis, kalau seperti itu. Ringkasannya ya. Ya, ringkasannya. Tadi membaca buku apa, itu ditulis. Jadi dengan batas enggak tulisannya berapa karakter belum. Atau berapa? Sementara belum. Oh, yang penting nulis. Nulis dulu. Mau nulis itu sudah bagus loh, anak itu. Mau menulis dulu. Mau menulis, maksudnya tadi hasil yang dibaca, kemudian berani menuliskannya, itu sudah bagus. Kalau menurut saya, mungkin kalau dengan beda. Apalagi nanti ada tambahan lagi menyampaikannya ke teman-teman. Ya betul. Setelah itu disampaikan ke depan. Mengkomunikasikan. Harus. Tadi saya baca ini. ini. Harus berani presentasi. Walaupun presentasi dengan cara sederhana, dengan cara mereka. Tapi mereka itu sudah berani. Karena kita tadi memupuk itu ya Pak. Ya, dari kecil. Alhamdulillah sudah bisa di kelas saya. Okay. Lah itu di kelasnya. Di kelas saya. Di kelas lain juga sama. Maksudnya sama itu saya kan membiasakan baru di kelas saya. Pertama awalnya. Kemudian gerakan literasi itu kan saya kenalkan di sekolah. Jadi sekarang itu sudah banyak kelas yang lain yang mengikuti seperti itu. Jadi mereka memanfaatkan perpustakaan untuk pembelajaran luar kelas. Jadi tidak jenuh di dalam kelasnya. Biasanya kan kadang siswa itu jenuh di kelas saja ya seperti itu. Gurunya skui terus. Itu terus mungkin nggak ada variasinya. Di kelas terus mungkin bosan ya. Bosan. Jadi kalau siswa itu diajak ke luar kelas, misalnya kalau paling gampang ya diajak ke perpus, itu kayak oase gitu. Wah. Ya, langsung nyebar seneng. Saya lihat itu, saya pernah. Oh iya, siswanya udah seneng diajak perpus. Jadi entah itu tadi membaca buku. Tapi kalau prosesnya seperti saya tidak tahu. Kalau saya seperti itu tadi prosesnya. Kalau guru lain sudah memanfaatkan perpus itu, saya sudah sangat senang. Iya. Atau dengan jadwal Pak biasanya. Ya, anak jadwal. Kelas ini hari apa, ini hari apa. Itu ada kesepakatan saat upacara itu. Itu saya jadwal kelas tergantung tadi ya, undian tadi. Kebetulan kelas saya itu dapat dari Rabu kalau tidak salah. Jadi kelas lain itu ada harinya sendiri-sendiri. Jadi tiap hari perpus itu dikuasai satu kelas. Dari pagi sampai pulang. Luar biasa. Ya. Jadi ada pemanfaatan ya. Jadi perpustakaan itu tidak sepi kayak dulu. Rame terus. Ya, tiap hari rame, pasti ada orangnya. Dan itu salah satu. Ini salah satu pembelajaran yang berpihak pada murid. Betul. Ada murid. Kita anak sukanya apa ya kita turuti. Betul. Kita hanya sebagai pamong. Betul sekali. Mereka. Asalkan tidak keluar dari jalur, silakan dilakukan. Yang penting seneng. Ya betul. Yang penting bahagia. Karena kalau anak bahagia itu kalau dikasih pelajaran itu gampang masuknya. Bahkan saya tidak pernah kasih PR. Seneng pol. Ini yang banyak di negara-negara maju juga praktikan. Banyak anak-anak di Indonesia itu stres karena PR. Padahal pemerintah kan sudah mengultimatum anak sekarang jangan dikasih PR. Tapi tetap saja masih ada bapak ibu yang memberikan PR. Saya tidak. Enggak ya. Alhamdulillah. Enggak pernah ngasih PR. Enggak. Kita satu set salaman dulu. Saya tidak pernah memberikan PR sama anak. Paling hanya tugas, besok silakan dibaca ini. Besok persiapan ini ya. Enggak pernah saya mengerjakan silakan dikerjakan di rumah. Enggak pernah. Karena menurut saya pada hakikatnya belajar mengenai akademik ya di sekolah saja. Sekolah saja ya betul. Ketika di rumah ya biarkan mereka bermain. Saya tekankan itu bermain. Kalau di rumah bermain saja. Bermain ya. Iya. Dan interaksi sama orang tua harus. Lain. Betul. Interaksi sama orang tua, interaksi sama tetangga. Ya.
supaya interaksi. Kalau bisa jangan lain. mikir sekolah. Iya. Kan nanti jadi bingung. Ketika di sekolah mikir rumah, ketika di rumah mikir sekolah. Iya, Kalau selesainya nggak fokus kita, ya betul ya Pak ya. Betul. Jadi lebih baik tidak ada PR, tapi di kelas mereka fokus. Nggak usah bahas kemana-mana. Nggak. Iya. Jadi tiap pagi itu saya lihat raut muka siswa itu senang. Wah, ini termasuk ada PR. Saya membayangkan Pak Hasanuddin ini adalah guru yang dirindukan oleh peserta didiknya. Ketika bilang Pak Udin mesti begitu ya. Iya. Kan ada guru yang tidak dirindukan, guru yang tidak dirindukan. Ada gurunya ketika maaf jamnya kosong saya ada rapat. Wah, senang ya. Iya. Itu kan juga termasuk anak-anak yang mungkin tidak merindukan gurunya. Tapi saya melihat dari sosok Pak Hasanuddin adalah sosok yang bersahaja, sosok yang inspiratif. Banyak mengikuti gerakan-gerakan pendidikan yang sangat banyak. Saya tahu lah panjenengan banyak mengikuti pelatihan sertifikatnya sudah banyak sekali. Termasuk yang terakhir itu adalah kan pengembangan diri. Pengembangan diri. Iya, harus karena kita kan sebagai guru pembelajar sepanjang hayat. Itu harus. Dan sebagai guru kita harus yakin kita itu bisa berkembang. Betul, dan harus selalu terbuka. Tentang pembaruan. Yeah. Bagaimana kita menekankan peserta didik kita untuk kamu itu belajar sepanjang hayat, tapi kita sendiri tidak mau belajar. Kita sendiri sebagai guru, sebagai pendidik tidak mau terbuka dengan hal-hal yang baru. Dan kita meyakinkan ke peserta didik, kamu itu nanti bisa berkembang, kamu itu bisa menjadi orang hebat. Akan sangat ironis ketika kita meyakinkan itu kamu sendiri akan menjadi orang hebat, kamu besok akan menjadi orang seperti ini, kita malah tidak mau berkembang. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Ini yang dinamakan pelajar sepanjang hayat. Tidak hanya siswanya saja, tapi gurunya juga harus belajar. Walaupun menjadi guru tetap harus belajar. Dengan pembaruan, dengan apa yang menjadi kebutuhan murid-murid saat ini. Karena memang untuk kedepannya itu zaman akan cepat sekali berubah. Zaman dulu, zaman prasejarah yang dibutuhkan adalah zaman meramu, zaman berburu. Yang dibutuhkan ketika zaman berburu ya anak-anak berburu. Bagaimana nganu tombak, bagaimana berburu yang baik dan benar, bagaimana berburu makan kenyang misalkan. Kemudian zaman bercocok tanam, ya bagaimana cara kita bercocok tanam, betul ya Pak ya? Kita mempelajari bercocok tanam. Dan kita saat ini bagaimana zamannya, ya kita menyesuaikan. Dan kedepannya mungkin akan banyak perubahan. Lah disinilah dengan adanya pelajar sepanjang hayat itu kita menanamkan bagaimana peserta didik itu agar mau belajar, agar mau terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru, agar tidak tergerus dengan zaman. Betul. Termasuk gurunya. Iya. Kok malah saya yang banyak bicara? Tidak apa-apa, itu memang betul. Kita kan sharing, jago. Sharing ya. Tapi kadang saya dikomplain juga sama siswa. Komplainnya bagaimana? Pak, kita kan sudah zaman modern. Kenapa kok di sekolah tidak boleh bawa HP? Panjenengan bagaimana cara mengedem ke peserta didik? Ya kalau HP itu nanti kalau di rumah ketika mencari sebuah informasi bolehlah dari HP. Tapi karena kita kan sudah tidak pandemi. Kalau dulu pandemi kan memang kami tekankan untuk mempunyai HP. Pembelajarannya di rumah ya dari betul, rumah. Daring. Sekarang kan sudah tidak. Tapi itu masih terbawa sampai sekarang. Terkadang di komplain itu. Boleh bawa HP. Boleh bawa HP. Karena kan kita sudah tidak daring. Jadi kan tidak bawa HP. Paling seperti itu. Kalau memang HP itu untuk mencari informasi lah. Kan sudah Merdeka Belajar tadi. Misalnya ada. Kadang memang saya kasih misalnya kata-kata sulit lah. Nanti tolong cari di rumah ya, di googling ya. Besok ada yang salah satu yang maju seperti itu. Jadi saya biasakan tiap pagi itu pertama biasanya ice breaking dulu, bermain lah. Pokoknya intinya bermain dulu. Bermain dulu ya. Bermain dulu. Anak senang. Pelajaran. Nanti terakhir itu ada refleksi. Pasti. Setiap hari. Setiap hari. Refleksinya bentuknya tulis atau anak bercerita? Bercerita. Semuanya anak diminta bercerita? Biasanya cuma 5 anak. Perwakilan. Tapi digilir mungkin. Enggak. Besok maksudnya besok anak ini, besok anak ini. Atau pakai anak itu terus? Pakai enggak.
pakai kertas bundelan. Oh. Jadi itu yang pertama saya lempar ke belakang. Bes kena siswa. Nah, kalau kena siswa maju. Kan sudah ada kesepakatan. Pokoknya yang kena lemparan itu yang maju. Jadi nanti yang kedua kan siswa. Biasanya kan suka ngincer teman-temannya. Nah, jadi yang menarik itu, Mas. Oh, menarik gitu. Ya, menurut saya itu menarik. Ke belakang ke apa kita incer ya. Iya, seperti itu menarik. Saya suka. Jadi tapi kadang malah siswa itu malah suka kalau disuruh gitu. Suruh maju malah suka. Saya malah seperti itu. Jadi interaksinya lumayan. Luar biasa. Iya. Wah, terima kasih Pak Hasanuddin atas sharingnya. Luar biasa sekali. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya, bagi sobat yang di rumah. Bagaimana cara kita parenting, bagaimana cara kita mengajarkan ke anak-anak, peserta didik. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas waktunya. Dari kesibukan yang luar biasa, saya tahu Pak Jenengan sibuk. Tapi terima kasih sekali sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di TH Podcast. Terima kasih. Sobat TH, begitu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami berbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Safiron, sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like dan subscribe channel SMK Tunas Harapan Pate. SMK hebat.